Oke, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah hadir, ada semua ya, ada Nida, ada Fitri Aulia, ada Stella, ya. Siapa lagi nih? Ada Muhammad Denny. Dengar suara saya, saudara-saudara? Halo? Oke, kita mulai ya. Saudara-saudara, salah satu tujuan akhir daripada mata kuliah kita ini adalah metode penelitian. Itu adalah Anda nanti berhasil untuk menyusun proposal skripsi. Ya, proposal skripsi ini wajib Anda buat ya dalam rangka Anda nanti mengambil mata kuliah tugas akhir. Ya, jadi S1 itu minimal ya sekitar 120 SKS ya kan sudah bisa mengambil skripsi atau penelitian tugas akhir. Tentu dengan syarat ya kan tidak ada mata kuliah yang perlu diulang ya kan, atau juga sudah menyelesaikan itu kerja praktek ya di beberapa prodi. Saudara-saudara, proposal penelitian ini sangat penting karena proposal penelitian itu nanti akan Anda diskusikan dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh prodi. Jadi proposal penelitian ini terkait dengan prodinya masing-masing ya kan wajib ya kan menyajikan suatu konsep ya kan penelitian tugas akhir ya kan yang memenuhi kualifikasi untuk prodi S1 ya. Prodi S1 itu adalah ya kan dirancang Anda semuanya ya kan itu berhasil menerapkan suatu metode sesuai dengan prodinya masing-masing kemudian melakukan analisanya ya. Nah, saudara-saudara, banyak sekali gitu kan orang masa tugas akhir ya kan itu kebingungan mencari topik penelitian ya. Topik penelitian ini sebetulnya sangat mudah karena topik itu berbeda dengan judul ya. Topik penelitian ini adalah judul umum dulu ya, judul umum yang sudah mensyaratkan adanya suatu ya kan. Nomor satu adalah penyelesaian masalah ya. Jadi judul itu ya kan mensyaratkan adanya suatu penyelesaian masalah ya. Berarti apa? Di dalam kita memilih judul penelitian untuk skripsi, paling tidak masalah itu sudah tergambarkan atau refleks dari judul yang kita sajikan. Ya, jadi penyelesaian masalah, kemudian metode umum ya kan yang digunakan, kemudian juga outcome, ya outcome. Jadi kalau judul itu sudah melingkupi tiga hal ini gitu kan, penyelesaian masalah, metode umum yang digunakan, dan outcome, maka kita sudah bisa menemukan suatu rumusan topik ya. Sebagai contoh adalah misalkan ya kan topik ya kan, misalkan contoh ya kan bisa kita rancang ya kan perancangan ya kan perancangan ya kan itu aplikasi ya deteksi wajah berbasis AI. Nah, ini ya. Jadi perancangan aplikasi deteksi wajah berbasis AI. Ya, kalau kita baca saudara, perancangan aplikasi deteksi wajah berbasis AI ini kan coba sudah memenuhi unsur berapa saja, ya kan? Masalah, ya. Berarti selama ini aplikasi deteksi wajah itu ada masalah, sehingga perlu diusulkan aplikasi yang baru deteksi wajah kan berbasis AI. Nah, berarti dari judul ini sudah mensyaratkan atau merefleksikan adanya satu masalah dari aplikasi deteksi wajah yang sudah ada. Nah, inilah gunanya kita ya kan menyampaikan satu judul ya kan atau topik ya kan yang itu sangat spesifik ya kan, tapi juga umum, masih ada keumumannya karena ini masih di level topik penelitian. Kemudian metode umumnya adalah kita mengusulkan AI, ya, artificial intelligence. AI ini saudara-saudara sebetulnya banyak sekali, ya kan, itu derivasi kekhususannya, ya mengenai artificial intelligence ini, ya kan, ada artificial intelligence berbasis kepada genetik algoritma, ya, ada yang berbasis neural networks, ya kan, bahkan juga kombinasi kan, berbagai macam algoritma dalam AI ini sudah berkembang sangat pesat sekali, ya kan, untuk meningkatkan sistem yang lebih cerdas. Jadi metode umum ini sudah tergambarkan. Nah, outcome. Nah, dari topik ini gitu kan, ini belum termuncul adanya satu outcome, ya. Outcome itu adalah capaian yang berusaha kita raih dengan penelitian dari topik yang kita usulkan ini. Contohnya outcome adalah ya kan untuk ya kan itu untuk ya kan meningkatkan bentuk ya kan di untuk ya kan meningkatkan ya kan meningkatkan misalkan adalah layanan
berbasis ya, berbasis Internet of Things. Nah, misalkan aja ya. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kasusnya adalah kan ada suatu layanan sistem ya kan yang itu membutuhkan kehadiran manusia pada suatu instansi ya kan, karena antreannya itu mensyaratkan orang itu berdiri ya kan di depan loket. Nah, maka kita mengurangi antrian depan loket tadi kan cukup dengan deteksi wajah ya, sehingga deteksi wajah tadi kan itu terhubung dengan data biometrik ya kan, sehingga data biometrik tadi itu gitu kan bisa digunakan sebagai antrian ya, sehingga orang itu tidak perlu lagi ngantri di depan loket, cukup dia menghadirkan wajahnya pada kamera sehingga nanti dia akan dipanggil otomatis oleh sistem. Nah, berarti apa? Berbasis IoT ya. Jadi meningkat perancangan aplikasi deteksi wajah berbasis AI untuk meningkatkan layanan berbasis IoT. Nah, misalkan berarti dari topik ini saudara-saudara sudah tergambar jelas. Ada masalah, ada penyelesaian masalahnya, ada metode umum yang digunakan, ada outcome yang berusaha dicapai. Apa outcome-nya? Meningkatkan, ya, meningkatkan layanan. Nah, ya kan, meningkatkan layanan, ya kan, pada suatu instansi yang menggunakan IoT. Nah, berarti kita sudah berhasil merumuskan topik penelitian, riset topik riset, ya kan? Selebihnya adalah kita harus membuat satu abstrak. Abstrak itu apa, saudara-saudara? Abstrak itu adalah gambaran penelitian, ya, gambaran penelitian yang akan dilakukan, ya. Jadi abstrak ini saudara-saudara ya kan, di sini adalah itu Anda gitu kan munculkan masalah utama, ya, masalah utama itu, kemudian kelemahan metode yang sudah ada gitu kan, kelemahan metode ya secara umum yang sudah ada ya, metode existing ya, kemudian itu tujuan penelitian secara umum ya, kemudian metode penelitian ya, kemudian juga hasil yang diharapkan. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa menyusun abstrak ini dengan itu 5 komponen ini gitu kan, maka Anda sudah bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu calon pembimbing tugas akhir Anda kan, bahwa Anda dengan metode AI ini gitu kan, itu berusaha untuk menyelesaikan masalah utama. Masalah utama bisa jadi adalah terkait juga dengan akurasi pendeteksian wajah, ya, kecepatan di dalam membaca pola wajah, ya, mengukur katakanlah performansi daripada tingkat pembacaan wajah, ya, katakanlah juga dalam hal processing datanya gitu kan. Jadi masalah-masalah utama itu saudara-saudara pangkatnya adalah banyak sekali. Tinggal kita ya kan berusaha untuk menampilkan masalah utamanya yang harus kita sampaikan di sini. Kemudian masalah utama itu sebetulnya adalah terkait dengan kelemahan metode yang digunakan pada saat itu. Jadi kita sampaikan kelemahan metode yang kita ketahui ya berdasarkan penelusuran penelitian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengusulkan metode usulan ya, metode usulan untuk menyelesaikan masalah tadi itu ya. Jadi bukan 5 ya, 6 ya. Masalah utama, kelemahan metode existing, metode usulan, tujuan penelitian ya, kemudian itu rencana ini ya, implementasi penelitian, implementasi metode ya, metode ya, kemudian hasil yang diharapkan. Jadi dengan 6 komponen ini gitu kan, Anda bisa memberikan suatu gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, berarti Anda sudah berhasil, ya kan? Paling tidak separuh jalan untuk membuat suatu proposal penelitian yang itu bisa diterima secara rasional, ya. Selanjutnya saudara-saudara, pendahuluan. Ya, pendahuluan sangat penting. Pendahuluan itu apa saudara-saudara? Pendahuluan itu adalah pengantar topik penelitian yang akan dikerjakan. Sehingga apa? Pendahuluan ini gitu kan menampilkan komponen-komponen utama, yakni nomor 1 adalah urgensi. Ya, urgensi penelitian itu kenapa kok perlu dilakukan? Kenapa kok harus dilakukan? Kenapa itu sangat bermanfaat? Nah, ini urgensi-urgensi ini kita sampaikan. Ya, urgensi-urgensi ini tentu harus berbasis kepada referensi, ya, urgensi. Kemudian adalah masalah, ya, masalah, ya, penelitian berdasarkan penelusuran referensi, penelusuran referensi, ya.
Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa merumuskan penelitian rumusan masalah. Ini ya. Nah, ini. Masalah penelitian ini, saudara-saudara, harus kita sampaikan bahwa masalah penelitian ini berbasis pada penelusuran referensi. Nah, masalah penelitian ini juga related dengan metode yang digunakan, ya. Masalah dan metode penelitian. Selama di sini ya, masalah dan metode penelitian berdasarkan penelusuran referensi. Nah, ini adalah kita sebut sebagai resume, ya, state of the art. Resume state of the art, ya. Jadi penelusuran referensi mutakhir bersumber dari paper di jurnal gitu kan, paling tidak ya 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir di bidang apa? Di bidang adalah aplikasi deteksi wajah, ya. Jadi aplikasi atau software berbasis wajah ini gitu kan. Ini 5 tahun terakhir ini perkembangan seperti apa? Ya, tentu kita cari referensinya di paper dari jurnal seperti itu, ya. Sehingga apa? Masalah dan metode penelitian ini bisa kita jelaskan, ya. Ya, ya misalkan adalah paper 1 gitu kan, bersumber dari paper 1 gitu kan, bahwa di situ disampaikan masalahnya, metode penelitiannya, hasilnya seperti apa, itu kita resume menjadi 1 atau 2 kalimat. Dan itu berurutan. Berurutan sampai akhirnya apa? Ya, sampai akhirnya adalah kita bisa melakukan penetapan masalah kita sendiri. Yang masalah yang kita munculkan, usulkan dalam penelitian ini. Kenapa? Karena kita menemukan masalah-masalah yang kita sampaikan dari penulisan paper 1 hingga seterusnya, bertumbuh juga metode penelitian yang digunakan, maka kita bisa merumuskan masalah kita sendiri. Ya, ternyata masalahnya adalah misalkan aja ya, rumusan masalahnya adalah misalkan ya terkait dengan topik yang tadi, ya kan? Ya, keakurasian metode ya kan berbasis kepada teknik ya kan teknik morfografi wajah ya morfografi ya. Maaf ya berdasarkan teknik deteksi gitu kan 2 dimensi ya. Nah, sehingga apa selama ini akurasi daripada deteksi wajah itu selalu berbasis 2 dimensi. Nah, berarti ini yang menjadi masalah, ya 2 dimensi ini. Sementara wajah itu adalah 3 dimensi, bahkan juga bisa 4 dimensi. Sehingga apa? Sehingga nanti Anda gitu kan mempermasalahkan keakurasian metode berbasis teknik deteksi 2 dimensi ini ada masalah, ya kan? Masalah adalah yaitu akurasi yang tidak yang minimal. Nah, misalkan saja ya, akurasi minimal karena berbasis 2 dimensi. Sementara data wajah itu 3 dimensi, bahkan juga bisa 4 dimensi kalau dikaitkan dengan faktor yang lain. Misalkan suhu wajah, ya, suhu wajah atau juga profil wajah yang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga Anda mengusulkan metode usulan, gitu kan? Anda mengusulkan, gitu kan? Teknik deteksi wajah, ya, deteksi wajah, ya, deteksi wajah kan, yang mampu, ya kan, mengakuisisi, ya, mengakuisisi kan pola 3 dimensi. Nah, gitu kan? Ya, dan dipadukan dengan AI ya. Misalkan adalah neural networks ya. Neural networks. Nah, ya. Jadi metode usulan udah jelas ya metode usulannya. Ya. Jadi Anda karena berbasis pada rumusan referensi gitu kan, ada masalah dalam hal ini ya. Masalah yang ditimbulkan adalah karena berbasis teknik deteksi 2 dimensi yang selama ini dilakukan oleh peneliti-peneliti dari penelusuran resume state of the art tadi. Sehingga Anda perlu mengusulkan ya kan deteksi wajah 3 dimensi dipadukan dengan artificial neural networks. Ya. Nah, metode usulan ini saudara-saudara, ya kan, kemudian tadi ya metode usulan ini gitu kan ditambahkan juga tujuan ya tujuannya ya tujuannya adalah ya, meningkatkan misalkan adalah meningkatkan keakurasian deteksi ya keakurasian deteksi ya. Nah, jadi tujuannya adalah ini ya syukur-syukur tujuannya adalah sampai terukur ya kan meningkatkan keakurasian deteksi gitu kan lebih dari misalkan ya kan 60% misalkan ya. Kenapa ya? Karena selama ini dengan 2 dimensi gitu kan hanya mampu di level katakanlah 55%. Maka Anda bisa mengusulkan secara spesifik gitu kan di atas 60%. Ya. Jadi tujuan itu semakin
terukur semakin bagus, ya, semakin bagus. Padahal sebenarnya belum tentu juga, ya, seperti itu. Nah, metode analisis data juga perlu disampaikan, ya. Metode analisis data ini seringkali dilupakan oleh anak-anak S1 gitu kan. Kenapa? Analisis data itu adalah data dari hasil eksperimen, ya. Jadi metode analisis data ini adalah merupakan suatu cara penggambaran, ya, atau deskripsi cara kita mengambil datanya, ya, cara dalam implementasi metode, ya, metode usulan, ya, metode usulan dengan, ya, dengan memperoleh data, gitu, ya. Jadi kalau kita saudara-saudara gitu kan dalam melakukan penelitian, ya kan, kita tidak mengusulkan metode analisis data, ya kan, itu berbahaya karena kita nanti tidak tahu cara menganalisis atau membandingkan hasil yang kita peroleh. Nah, inilah cara itu implementasi metode kan dengan memperoleh data, ya, cara mengambil datanya. Kemudian adalah cara mengukurnya, cara mengukur, ya kan, akurasi data. Nah, ya kan, sehingga misalkan dengan dua ini aja gitu kan, maka kita sudah berhasil gitu kan membuat gambaran proposal penelitian, ya. Terakhir pasti referensi, ya. Jadi ada berapa saudara-saudara kalau kita itu pilih kan ada berapa langkah, ya. Satu, topik, merumuskan topik penelitian, ya. Dua, abstrak, ya. Tiga, pendahuluan, ya. Kemudian itu empat, metode usulan, ya. Kemudian outcome, tujuan, ya. Tujuan, ya. Kemudian metode analisis data, ya. 6, ya. Dan referensi. Nah, referensi otomatis Anda tahu, ya. Referensi adalah karena kita melakukan skripsi, ya, maka ya mandatori harus bersumber dari jurnal, ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan. Halo, ada pertanyaan? Ya, oke. Ini sepertinya Anda mendengarkan sambil oke, yang lain, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, saudara-saudara, setelah kita menyusun struktur utama ini, ya kan, bisa juga ditambahkan dengan roadmap penelitian, ya, peta jalan penelitian. Nah, itu bagus lagi, ya. Peta jalan penelitian adalah langkah-langkah menerapkan metode usulan itu menjadi suatu langkah yang sistematis sampai menghasilkan suatu data, sampai juga menghasilkan suatu laporan, ya. Laporan itu boleh buku skripsi, boleh publikasi, boleh dokumentasi dan seterusnya, ya. Maka kita sudah berhasil di dalam menyusun proposal penelitian. Nah, untuk UAS nanti adalah Anda saya tugaskan untuk membuat proposal penelitian, ya, dan menjelaskannya dengan vlog presentation di YouTube, ya. Jadi nanti UAS-nya adalah Anda membuat satu proposal penelitian, ya, sesuai dengan prodinya masing-masing, ya, kemudian menggunakan referensi gitu kan yang cukup, ya kan, yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun proposal penelitian, ya. Dan proposal penelitian ini mungkin ya kurang lebih sekitar ya 5 sampai 10 halaman, ya. Setelah itu Anda jelaskan dengan vlog presentation. Nah, sudah. Kalau itu sudah Anda buat, berarti Anda sudah melaksanakan materi UAS atau ujian akhir semester, ya. Demikian saudara penjelasan saya, ya kan, semoga Anda bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan dan perlu penjelasan silakan tulis dalam LMS, ya. Sekian dari saya, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.